Coba bahasanya seperti ini. Wa kana min jumlati ma kutiba bihi ila Syekh Sa'din, dan termasuk perkara yang dituliskan kepada Syekh Sa'dun dalam hal ini oleh Syekh Fakih Muqaddam, ini di antara tulisannya itu. Nah, jadi kisah 70 kali Mi'raj itu didapati dari tulisan Syekh Fakih Muqaddam kepada gurunya. Bukan beliau mengaku saya Mi'raj 70 kali, bukan. Tapi di dalam tulisan sebagai apa? Sebagai apa bahasanya itu tadi? Ya curhat lah kalau kita mah begitu, curhat. Annahu qala, bahwa Syekh Fakih Muqaddam itu berkata di dalam tulisannya kepada gurunya, urijabi ila sidratil muntaha sab'a marratin, telah dinaikkan aku ke sidratul muntaha 7 kali. Wa fi riwayatin sab'atan wa isrina marratan, dan di dalam riwayat yang lain itu 27 kali. Wa fi lailatin wahidatin, pada satu malam. Wa fi riwayatin sab'ina marratan, di dalam riwayat yang lain 70 kali. Jadi yang menukilnya pun dari surat ini berbeda-beda. Ada yang menukil 7 kali, ada yang menukil 27 kali, ada yang menukil 70 kali. Jadi ini harus diingat, bukan beliau lagi pidato di panggung, saya ini Mi'raj 70 kali. Enggak kayak yang digembor-gemborkan siapa? Si Imad itu. Enggak seperti itu. Ini pengalaman yang terjadi. Dan tidak disebutkan, ini ihtimal. Apakah bil badan, awir ruh saja, aw fil manam. Tidak menyebutkan, cuman mau tiga-tiganya pun ini khariqun lil adat. Pernah kamu itu mimpi uruj ke Sidratul Muntaha? Mimpi aja nih, mah pernah gak? Kalau sampai mimpi itu khariqun lil adat gak? Khariqun lil adat. Walaupun mimpi. Jadi beliau tidak menjelaskan apakah ini bibadani au ruhuhu faqat au fi manami. Tidak dijelaskan. Cuman beliau menjelaskan kepada gurunya. Kalau gurunya pernah mengalami, pasti bakal menjelaskan. Nah, makanya dijawab suratnya Syekh Fakih Muqaddam itu sama gurunya. Nah, bagaimana jawabannya? Begini. Wa min jumlati ma kutiba ma kataba ilaihi Syekh Sa'dun ibnu Aliyin atau Ibnu Aliyin, dan termasuk dari apa yang dituliskan kepadanya yaitu oleh gurunya Syekh Sa'ad bin Ali, ba'dama arafa tamkinahu wa ta'yidahu wa hirasatahu aniz zaighi, setelah gurunya itu mengetahui ketetapan hatinya Syekh Fakih Muqaddam dan kekuatan hatinya beliau dan penjagaan beliau dari kemelencengan. Jadi gurunya ini tahu betul bagaimana sifat muridnya ini, bahwa beliau itu keadaannya memang senantiasa sukron, senantiasa sakron, senantiasa mabuk cinta beserta Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin ini adalah suatu tipuan. Ya. Nah, maksudnya tidak mungkin ini suatu tipuan, itu tidak mungkin Syekh Fakih Muqaddam ini tertipu. Makanya dijelaskan oleh beliau, oleh gurunya, bagaimana? Anni aqulu qaula nasihin muhibbin musyfiqin. Aku akan berkata dengan perkataan seseorang yang memberi nasihat, seseorang yang cinta kepadamu dan seseorang yang penuh simpati kepadamu. Fala yakunu qalbuka muta'alliqan bil karomati wala ghairiha. Janganlah hatimu itu sampai tercantel, sampai condong kepada karomat dan selain karomat. Coba, ini kan Syekh Fakih Muqaddamnya menceritakan tentang sesuatu yang aneh. Gurunya itu cuma begini, hati-hati jangan kamu itu sampai condong kepada karomat atau selain karomat. Wala taltafit ilaiha, dan janganlah kamu sampai melirik karomat itu. Teruslah kamu pada makommu, begitu kira-kira. Ya, teruslah kamu pada keadaanmu, ke Allah saja terus. Mau apapun yang terjadi, kamu mau dimi'rajkan, kamu mau dimasukkan ke dalam tanah, kamu mau apapun, jangan sampai itu mengganggu. Karena itu gangguan. Sebagaimana disebutkan oleh hikam. Innaman nahnu fitnatun fala takfur. Kemudian walau zuharat laka ayya zuhurin, meskipun karomat atau selainnya itu nampak padamu dengan penampakan macam apapun. Jadi kalau misalkan mi'rajnya ini mau dengan badan kek, mau mi'rajnya ini ruhnya doang kek, mau mi'rajnya ini mimpi doang kek, ini jangan menjadikan kamu itu condong kepada hal itu.
Ya, jangan menjadikan kamu condong kepada hal itu karena itu adalah fitnah dari thariqahmu menuju Allah. Wal yakun qalbuka. Oh sudah itu ya. Oh ya betul. Wal yakun qalbuka muta'alliqan bi mahabbatillah, dan jadilah hatimu itu selalu ta'alluq dengan cinta kepada Allah. Udah jangan dilirik lah. Karomat-karomat kayak gitu mah udah ke Allah aja, itu mah bonus. Walzim halakalladzi anta alaihi, dan tetaplah engkau pada keadaanmu yang engkau ada sekarang. Kamu itu sudah terkenal, makomnya tinggi, orang-orang sampai nggak tahu. Kalau kamu itu ngasih surat, itu sampai nggak tahu bagaimana makommu itu. Udah kamu kayak gitu aja terus, jangan mikirin karomat-karomat. Fazinhu bimizani syar'i, belum. Walau qomat wal yakun qalbuka muta'alliqan bi mahabbatillah walzam halakal ladzi anta alaih walau qomat alaikal qiyamatu, meskipun datang hari kiamat. Kalaupun kiamat datang hari ini, kamu mah jangan sampai lebar, sayang itu. Makom udah kayak gitu. Jangan sampai hatimu itu condong kepada hari kiamat. Walau ro'aita ayyahaulin fala yahulannaka. Dan meskipun engkau itu melihat kekacauan sekacau-kacaunya, maka jangan sampai itu mengacaukanmu. Wa kullama arada 'alaika syai'un, dan setiap kali datang kepadamu satu perkara apapun itu, fazinhu bimizani syar'i wa kitabillahi, maka timbanglah itu dengan timbangan syariat dan Al-Qur'an. Kalau misalkan nanti kamu tiba-tiba disebutkan kamu sudah jadi wali yang paling tinggi, kemudian sudah nggak ada taklif lagi buat kamu, timbang sama Al-Qur'an dan timbang sama syariat. Nah, fama wafaqal haqqo fattabi'hu, maka apa-apa yang sesuai dengan kebenaran maka ikuti. Wa ma lam yuwafiqil haqqo fatrukhu, dan apa-apa yang tidak sesuai dengan kebenaran maka tinggalkan. Wa anta ya faqih ahda min antuhda insyaallah, dan engkau hai faqih tidak perlu diberi peringatan seperti ini, engkau udah pinter sendiri. Makanya ini mah nasihin saja. Dan saya mah percaya kamu juga nggak bakalan sampai kayak gitu. Cuman ini mah menjawab, masa surat nggak dijawab. Jadi kebiasaan orang dahulu yang sangat hati-hati kepada fikih, kalau nulis surat itu kan kertas itu mahal, diberikan suratnya. Nah itu suratnya itu kalau mau dibalas itu di dalam kertas yang sama. Karena posisi si surat ini kalau tidak ada di bawahnya ini untukmu, berarti harus dikembalikan. Itu di dalam fikih itu. Jadi bagaimana posisi kepemilikan kertas ini? Bukan haknya. Posisi kepemilikan kertas ini gimana? Kalau nggak ada di bawah, simpan saja, nggak ada tulisan seperti itu membalasnya di kertas itu juga. Maka dibalik dari situ ditulis. Makanya ditemukan tulisan Faqih Muqaddam dan ditemukan jawaban gurunya, karena memang di dalam kertas yang sama begitu. Nah kan ini berarti Syekh Faqih Muqaddam tatkala hidupnya nggak cerita sama siapa-siapa kan? Cuman waktu beliau wafat ketahuan. Ya gimana orang harus udah ketahuan makomnya kok. Begitu. Ya. Antuhda insyaallah wa a'lama bisyariati wal haqiqati wa a'lamu bisyariati wal haqiqati, dan engkau itu lebih mengetahui tentang syariat dan hakikoh. Kamu itu kan sudah di atas saya makomnya, masa saya harus itu. Jadi mulai kira-kira begini, udahlah jangan usah bikin surat-surat yang aneh-aneh lagi, udah itu mah pengalaman kamu aja. Jangan sampai kamu itu condong begitu ya. Wa kana yaktubu ila Syekh Sa'din minal maulud ilal walid tsumma kataba ilaihi ba'da dzalika minal mamluk ilal malik. Ini kebiasaan Syekh Faqih Muqaddam kepada gurunya Syekh Sa'ad ini. Kalau menulis kita lihat gaya bahasanya itu seperti menulisnya anak kepada bapaknya. Meminta pertolongan, meminta nasihatnya itu, atau seperti hamba sahaya kepada tuannya. Nah itu ya. Jadi jangan termakan sama sama fitnah-fitnah yang dikeluarkan sama si Kimad. Mereka bilang, "Wah, sok Faqih Muqaddam, ngaku mi'raj apa segala macam." Ya jangan didengerin, ada kitabnya, baca semua begitu. Ya, supaya kita paham semuanya ini.